Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang informasi pribadi, hukum privasi, dan kolaborasi dunia maya. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya Ayesa Ramadhani Nugroho absen 7, Muhammad Syafruddin absen 23, Najla Kirani Putri Prasaja absen 26, dan Nisrina Fifah Salsabila absen 27. Jadi yang akan pertama kali kita bahas yaitu tentang informasi pribadi. Informasi pribadi dikenal dengan dua istilah, yaitu informasi personal dan informasi private. Informasi personal adalah informasi pribadi yang tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Informasi private adalah informasi tentang seseorang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Selanjutnya yang kita bahas yaitu informasi private. Informasi private adalah informasi yang berhubungan dengan privasi pribadi, yaitu informasi yang terkait dengan dapat dilacaknya seseorang individu. Informasi private sering juga disebut informasi sensitif. Contoh dari informasi private diantaranya adalah akun surel, nomor telepon, nomor identifikasi seperti KTP dan SIM, dan informasi pribadi harus dijaga dengan baik dan tidak boleh dibocorkan karena jika bocor atau dicuri bisa menyebabkan kerugian pada pemilik data tersebut. Informasi pribadi dilindungi hukum yang disebut dengan hukum privasi. Oke, selanjutnya hukum privasi. Hukum privasi adalah hukum yang merujuk pada pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan informasi pribadi. Tiga aspek kunci privasi yang harus dijaga diantaranya seperti berikut. Pertama, kebebasan dari gangguan. Kebebasan ini adalah kebebasan bagi setiap manusia untuk sendiri tanpa diganggu oleh orang lain. Kedua, melindungi dan mengendalikan informasi tentang diri sendiri. Ketiga, bebas dari pengawasan seperti diikuti, dilacak, diawasi, atau disadap. Prinsip perlakuan yang etis atas informasi pribadi adalah persetujuan yang diinformasikan. Saat suatu organisasi atau aplikasi menginformasikan bahwa ada proses pengumpulan data dan menerapkan kebijakan penggunaan tentang data tertentu, seseorang dapat memutuskan apakah akan berinteraksi atau menggunakan dengan organisasi atau aplikasi tersebut. Pengumpulan informasi yang tidak terlihat adalah pengumpulan informasi pribadi tanpa sepengetahuan pemilik informasi. Masalah privasi informasi sering muncul dari berbagai sumber, diantaranya seperti berikut. Pertama, rekam medik kesehatan. Kedua, penyelidikan yang berkaitan dengan hukum dan kriminal. Ketiga, transaksi dan institusi keuangan. Keempat, ciri biologis seperti materi genetik. Kelima, tempat tinggal dan informasi geografis. Keenam, pelanggaran privasi. Ketujuh, perilaku saat browsing di web. 8, riset akademik. 9, kebijakan untuk melindungi data pribadi. Kolaborasi maya yang sering disebut juga kolaborasi virtual atau daring adalah melakukan kerja bersama dengan orang yang berbeda tempat dan waktu untuk menyelesaikan tugas menggunakan perkas tertentu. Praktik baik dalam kolaborasi maya seperti berikut. 1. Menentukan tujuan dan fokus. 2. Menyepakati dokumentasi kegiatan kolaborasi. 3. Saling mengecek secara reguler. 4. Mengadakan pertemuan reguler, menetapkan jam kerja dan menghindari gangguan. 5. Menggunakan perkakas terbaik. 6. Bereksperimen untuk mendapatkan cara terbaik berkolaborasi. 7. Menjaga kesehatan. Tersedia banyak perkakas saat ini dapat digunakan untuk kolaborasi daring tersebut, diantaranya sebagai berikut. 1. Google Docs, Set, Kalender, Meet, dan Gmail, Jamboard, Drive, dan lainnya. Microsoft Teams, OneDrive, Office 365, dan lainnya. Slack merupakan platform kolaborasi untuk bisnis dengan model internet reply chat yang berisi chat room, privat, grup, dan messenger. Zoom, kolaborasi dalam bentuk teleconferencing dan online chat. GitHub merupakan perkakas kolaborasi untuk mengembangkan perangkat lunak, termasuk di dalamnya untuk hosting dan pengendalian versi perangkat lunak tersebut. Tantangan dan hambatan yang sering dihadapi ketika melaksanakan kolaborasi maya. Yang pertama adalah perbedaan waktu antar zona dari anggota tim dapat menjadi salah satu penghambat saat berkomunikasi. Yang kedua, koneksi internet. Kolaborasi maya dengan bergantung pada koneksi internet menyebabkan perbedaan kecepatan akses internet menjadi salah satu hambatan. Lambatnya koneksi dari satu pengguna akan mempengaruhi pengguna yang lainnya. Sekian presentasi yang saya dan teman-teman saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya dan teman-teman saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.